Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, apa kabar semuanya? Berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat. Ya, Tuhan Maha Pengasih dan kita selalu bersyukur jika kita dalam keadaan baik dan sehat. Kita jumpa dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 30 September tahun 2021. Saudara, kita rindu untuk membaca firman-Nya, bukan? Marilah menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Bapa di sorga, dalam kuasa dan kasih-Mu, kami menyaksikan bahwa Engkau sangat baik, memelihara, menjaga dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami. Terangi hati dan pikiran kami. Berikan hikmat-Mu, agar firman yang kami baca dan renungkan boleh mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan, bersabdalah. Kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Mari kita mengikuti pembacaan ini dengan baik. Hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun. Kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, melainkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang,
Karena itu, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian firman-Nya yang boleh kita dengarkan di kesempatan yang berbahagia ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita hidup dari janji. Tuo umpentoi pangalu. Saudara-saudara, seseorang yang ingin menyerahkan harta warisannya kepada keturunannya atau kepada siapa ia ingin mewariskan warisannya, maka ia perlu membuat surat wasiat. Jika surat wasiat itu sudah jadi dan telah disahkan, maka surat wasiat itu tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh siapapun. Saudara-saudara yang kekasih, setelah menasehati orang-orang percaya di Galatia mengenai keselamatan yang diperoleh dengan cara beriman kepada Yesus Kristus dan juga melakukan hukum Taurat, Rasul Paulus kemudian mengambil contoh bagaimana Abraham dibenarkan ketika Abraham menampakkan diri kepada Allah, atau ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham. Ia berjanji tentang keturunannya. Ya, janji Tuhan kepadanya tentang keturunan. Dan saat itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka saudara, Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, yang berarti bahwa iman Abraham melekat pada firman dan janji Allah. Saudara, Rasul Paulus kemudian menunjukkan kepada orang-orang di Galatia dan juga bagi kita bahwa kita tidak dapat dibenarkan kecuali melalui iman yang berpegang teguh pada janji. Nah, Rasul Paulus, saudara, juga menunjukkan apresiasinya terhadap hukum Taurat yang walaupun tidak menyelamatkan, tetapi telah berfungsi sebagai penuntun bagi kita sebelum kedatangan Yesus Kristus, bahwa dengan hadirnya Yesus Kristus sebagai yang dijanjikan, maka fungsi hukum Taurat sebagai penuntun tidak lagi efektif. Saudara, di dalam Yesus Kristus kita punya identitas yang baru, yaitu disebut sebagai anak-anak Allah, yang membuat kita juga menikmati janji Allah yang kekal, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus, sehingga kita juga percaya bahwa keselamatan itu bukan lagi karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi karena kita beriman di dalam Yesus Kristus. Ya, dengan pemahaman ini saudara-saudara, maka kita semakin teguh untuk berani menghadapi hidup ini, dan kita hidup dari janji Tuhan, janji di mana kita akan terus diberkati. Karena itu, teruslah beriman dalam Kristus sehingga kita kuat menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih
untuk waktu dan kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu ini mengambil bagian dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam kuasa-Mu. Tuntunlah kami semua agar kami boleh menjalani hidup ini dengan benar sesuai dengan maksud Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, jemaat-Mu, juga saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Pulihkanlah mereka agar mereka sehat kembali. Berkati yang berduka, hiburkan. Berkati kami dengan pergumulan-pergumulan yang kami rasakan. Tuhan, kenal pergumulan kami, topang kami agar dapat melewati dan menghadapi pergumulan ini dengan baik. Tuhan, berkatilah pemberitaan firman dari majelis pengurus OIG. Pakai mereka terus untuk memberitakan firman-Mu dan memuliakan Engkau. Bahkan banyak orang yang terberkati dengan setiap firman-Mu. Berkati bangsa kami, pemerintah kami, karuniakan hikmat untuk memerintah dengan adil dan bijaksana. Dan juga Engkau tetap menuntun kami, biar kami semua hidup dalam pengasihan dan maksud Tuhan, hidup dengan berpegang pada janji dan pengharapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ampuni dosa kami bermohon di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar gereja berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Tetaplah semangat menjalani hidup ini, kuat dan teguh. Tuhan Yesus menyertai-Mu. Salam sehat.